dengan Lose Unita. Apa kabarnya kalian semua? Pasti baik dong, Lose. Iya, Lose berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat, kuat ya adik-adik. Lose mau tanya Iya, nih sama adik-adik. Siapa di sini bangun tidur, buka pintu, buka jendela, lihat ke atas kalau mataharinya sangat terang? Wah, Lose lihat sih Lose. Tadi pagi Lose pas bangun itu lihat jendela, mataharinya terang banget Lose. Oh gitu ya Lose, berarti hari ini tuh sangat terang ya Lose. Iya, kita bersyukur ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah ciptakan matahari untuk kita semua. Mari kita wujudkan Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita mau berdoa dulu, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bangun dengan cuaca yang cerah, dengan tubuh yang sehat, dan sebentar kami juga mau memuji nama Tuhan. Kiranya kami boleh memuji nama Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, di sini siapa sih yang tahu Laskar Kristus? Apa loh Saya Lose. Ada tahu nggak ya? Nggak tahu kayak Lose. Saya nggak tahu loh. Kalau menurut Lose, Laskar Kristus itu tentara-tentara yang dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaannya Kristus, Lose. Wah, adik-adik, Di sini siapa yang mau? jadi Laskarnya Kristus adik-adik, angkat tangannya coba. Langsung mau lihat nih. Wah, kayaknya angkat tangan semua ya. Nah, kalau gitu kita mau sama-sama siap menjadi Laskarnya Kristus. Kita pujikan Laskar Kristus. Dengan bangkit berdiri dan memakai gerakan ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang
pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Di waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa Mama boleh membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan melalui rekening gereja, atau bisa juga adik-adik simpan dulu. Nanti kalau misalnya ibadah tatap muka, adik-adik boleh memasukkan kantong di dalam kantong persembahan. Kita mau sama-sama mengiringi persembahan kita dengan memujikan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk di gereja ini dan boleh membantu pertumbuhan gereja ini. Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, Tuhan sertai kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, udah siap nggak nih mendengarkan firman-Nya Tuhan? Biasanya kalau mau mendengarkan firman Tuhan itu apa sih Lose yang disiapin? Alkitabnya Lose, terus buku catatan mingguan, sama telinga Lose. Iya, telinga dan juga hatinya. Benar. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Mana-mana Tuhan Panggil. Saya kerja
berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul bersama teman-teman kami, saudara-saudara kami untuk memuji nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu ini juga yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalau kita ingat cerita firman Tuhan minggu-minggu yang lalu, kira-kira menceritakan tentang apa ya? Masih ada ingat nggak adik-adik di rumah? Ya, menceritakan tentang Tuhan yang menciptakan terang. Terus apa lagi? Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan hewan yang ada di laut. Semua yang menciptakan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Tuhan yang menciptakan siapa? Siapa yang tahu? Di hari terakhir Tuhan menciptakan apa? Ya, manusia, jadi kita manusia. Nah, kira-kira kalau tanya sama adik-adik, ciri-ciri manusia itu seperti apa sih? Ciri-ciri kita itu seperti apa? Ya, kita punya rambut, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut. Terus apa lagi? Ya, kita punya tangan dan punya kaki. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu namanya apa sih? Ya, namanya itu adalah tubuh adik-adik. Tuhan menciptakan manusia dari apa ya? Nah, coba kita buka di kitab Kejadian pasal 1. Adik-adik yang sudah bisa baca, Alkitabnya dibuka ya. Kita buka di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama. Oke? Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah adik-adik, dikatakan di kitab Kejadian ini bahwa Tuhan menciptakan manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau Lose ini adalah perempuan ya. Mungkin kalau ada di rumah yang sedang ibadah laki-laki atau juga ada yang perempuan. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu dari apa adik-adik? Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah. Jadi Tuhan membuat manusia itu dari tanah ya. Sudah terbentuk, ada telinga, ada mata, semua sudah ada. Lalu apa yang Tuhan lakukan adik-adik supaya manusia ini bisa hidup? Ya, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia sehingga manusia bisa hidup seperti kita sekarang ya. Kita bisa berbicara, kita bisa pegang-pegang karena di dalam tubuh kita itu ada roh yang ada di dalam diri kita. Nah, lalu Tuhan menciptakan manusia itu sangat baik adik-adik. Ciptaan Tuhan yang paling mulia itu adalah kita manusia. Nah, Tuhan ingin memberikan tugas kepada manusia. Tuhan memberikan tugas kepada kita. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan, oh sudah jadi manusia ya sudah, terserah kamu mau ngapain. Tidak gitu ya adik-adik. Tuhan memberikan manusia itu tugas. Apa tugasnya Lose? Nah, tugasnya adalah manusia ini berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan adik-adik. Jadi manusia ini harus merawat, harus merawat apa Lose? Memelihara hewan, memelihara tanaman, merawat hewan, merawat tanaman. Semua yang sudah Tuhan ciptakan itu manusialah yang harus merawat dan memelihara. Nah, Tuhan melihat semua ciptaannya dari yang ciptaan pertama sampai ciptaan yang terakhir. Tuhan melihat bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu sangat baik adik-adik.
Nah, adik-adik, ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, manusia itu memerlukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus diri kita dari dosa. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, adik-adik? Supaya kita itu bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita bisa hidup untuk mengasihi dan mentaati Allah. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita diajarkan dan diingatkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, ciptaan Tuhan yang paling baik. Sehingga diri kita itu juga harus mau mentaati dan mengasihi Allah, adik-adik. Ketika kita sudah mentaati dan mengasihi Allah, pasti kita juga mentaati firman Tuhan ya. Apa firman Tuhan yang dibicarakan di Alkitab? Apa yang firman Tuhan ada di Alkitab ini? Kita mau mentaatinya. Ketika kita mau mentaati firman Tuhan, pasti kita juga akan mau mentaati orang tua kita. Terus mengasihi saudara kita dan mengasihi teman-teman kita. Nah, ketika kita berada di sekolah nih seumpamanya, atau di sekolah minggu nih, tiba-tiba kita berantem sama teman kita, itu baik nggak? Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik, adik-adik. Padahal Tuhan berkata untuk mengasihi teman-teman kita, untuk mengasihi saudara kita. Nah, terus apa lagi loh, untuk mentaati orang tua? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mentaati orang tua? Yang harus kita lakukan adalah kita harus turut sama orang tua. Ketika kita melakukan semuanya itu, kita mau taat sama Tuhan, kita mau taat sama orang tua, kita mau mengasihi teman-teman kita, mengasihi saudara-saudara kita. Kita sudah menjadi seperti Allah, adik-adik. Kita itu adalah anak Allah, kita itu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi kita harus mencerminkan seperti apa diri kita. Diri kita yang harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua, dan terlebih mengasihi Allah. Nah, firman Tuhan sampai sini, adik-adik. Jadi adik-adik harus mau taat kepada Allah, taat kepada orang tua dan teman-teman kita semua. Saling mengasihi ya, adik-adik. Nah, sekarang untuk adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 6, boleh dicatat catatan mingguannya dulu ya. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Nah, kalau sudah, kita mau berdoa dulu untuk melanjutkan ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Maka kami harus mencerminkan menjadi anak-anak Tuhan yang mau mentaati firman Tuhan, yang mau taat kepada orang tua dan saling mengasihi kepada sesama kami. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya kami mau menuruti segala firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya, amin. Ada adik-adik. Nah, adik-adik gimana nih firman Tuhannya hari ini? Nah, nggak usah berharap adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Dan jangan lupa adik-adik untuk melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Benar loh, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Dalam hidup
Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.